Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya man yaf'alu ma yasha' wa la yaf'alu ma yasha'u ahadun ghairuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu ba'da maghrib ini saya sedikit akan meneruskan rutinan Masjid An-Nur ini yang sebelumnya sempat terhenti beberapa bulan yang lalu, yaitu kajian fikih tasawuf. Namun di sini saya lupa dengan menggunakan kitab Sulam Taufik. Namun saya di sini tidak akan langsung mengkaji fikih versi Sulam Taufik yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, pengarangnya dari Hadramut dan dari kalangan para habaib keturunan Rasul. Di sini sebagai pembuka saya akan memberikan pendahuluan dulu. Pendahuluan tentang apa itu fikih. Karena ketika kita langsung mempelajari suatu ilmu tanpa tahu, tanpa mengenal ilmu tersebut, maka kalau kata anak muda sekarang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita berusaha untuk mengenal fikih terlebih dahulu sebelum kita mempelajari pembahasan yang dimuat dalam kitab fikih versi Sulam Taufik. Dan sebagai muqaddimah di sini saya punya 3 pembuka sebelum kita membahas bab awal fikih dalam kitab Sulam Taufik ini. Yaitu pertama, kita harus tahu dulu apa sebenarnya fikih itu. Jadi di sini saya petakan ada 2 makna tentang fikih. Ini tujuannya agar kita mengenal fikih ya. Karena setelah kita mengenal, tahu pentingnya fikih, tahu apa itu fikih, tahu apa fikih, dan pengaruhnya setelah kita memahami hal-hal tentang agama Islam yang dibahas di fikih, setelah kita tahu itu semua, maka insya Allah ketika kita belajar fikih, rasa malas akan bisa kita atasi. Namun ketika kita tidak tahu itu, maka setan gampang masuk. Setan gampang masuk untuk menggoda kita, mengirim rasa berat kepada kita untuk kita malas belajar fikih, merasa bosan. Maka di sini yang pertama, fikih itu mengalami beberapa periode atau masa dalam Islam. Jadi kalau secara bahasa, fikih itu artinya dalam bahasa, akan kita bahas kitabnya pakai bahasa Arab. Jadi kita tidak bisa terlepas dari bahasa Arab. Sedikit banyak saya akan uraikan dan saya akan berusaha sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh kalian, oleh para bapak ibu sekalian. Secara bahasa, fikih itu terambil dari kata bahasa Arab yang maknanya ada 2. Yang pertama artinya memahami, mengerti. Jadi segala aktivitas yang tujuannya untuk memahami itu disebut fikih. Di sini disebutkan karena gini, para ulama itu suatu pasti melihat dalam Al-Quran dulu. Ada enggak dalam Al-Quran? Ternyata ada makna fikih ini. Di sini disebutkan qalu ya Syu'aibu, kaumnya Nabi Syu'aib berkata kepada Nabi Syu'aib, wahai Syu'aib,
ma nafqahu katsiran. Ini terambil dari kata fikih. Ma nafqahu katsiran. Kami tidak memahami banyak mimma taqulu, dari apa yang kau sampaikan. Jadi kaumnya Nabi Syuaib memakai kata fikih di sini untuk menyatakan ketidakpahaman. Berarti artinya fikih di sini memahami. Ini secara bahasa. Juga ada dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa kullun yusabbihu bihamdihi. Semua ini bertasbih kepada Allah. Kayu, bangunan bertasbih kepada Allah. Apa yang kita pakai bertasbih kepada Allah. Akan tetapi la tafqahuna tasbihahum. Kita yang tidak memahami bertasbihnya semua ciptaan Allah ini. Nah, di sini fikih diambil untuk menyatakan makna mengerti atau memahami. Makna yang kedua, biasa selalu berbeda pendapat dan mendebatkan segala sesuatu. Meskipun debatnya ulama beda sama debatnya kita. Kalau debatnya ulama itu berakhirnya saling harmonis, tidak bermusuhan. Tapi kalau kita yang berdebat orang awam itu ujung-ujungnya bermusuhan. Jadi ulama juga sering diskusi dan berbeda pendapat ya. Makna yang kedua, kata ulama, enggak, fikih itu bukan hanya sekedar memahami, tapi memahami dengan rinci, dengan jelas. Karena di Al-Qur'an itu banyak disebutkan ketika menyebut kata fikih itu berarti artinya apa tafsirnya? Memahami sesuatu secara terperinci, jelas. Contohnya gini, contoh sederhananya. Perut saya sakit. Maka orang yang hanya memahami kata itu secara nampaknya, dia hanya akan bilang, oh perutnya orang ini sakit. Tapi kalau orang yang memahami betul-betul, maka mungkin orang yang memahami betul-betul itu pasti akan berkata, oh perutnya ini sakit, orang ini sakit karena tidak makan. Atau karena punya penyakit emah. Dia memahami sampai ke tujuannya, ke maksudnya. Lah itu yang disebut fikih. Ini secara bahasa sudah ada perdebatan di antara ulama. Maka nanti ini himbauan juga dari saya, ketika kita nanti sudah masuk ke pembahasan fikih versi Sulam Taufik, maka di sini saya tidak akan hanya mengurai pendapatnya Sulam Taufik. Tidak akan mengurai pendapat fikih atau menjelaskan hanya sebatas pendapat yang ada di kitab Sulam Taufik. Karena Islam itu luas dan tidak mungkin hanya diringkas oleh kitab sekecil ini. Patokannya saya akan menjelaskan ini, tapi untuk penjelasan melebarnya saya akan ngambil pendapat-pendapat yang lain yang antum-antum semua itu mudah untuk mengamalkannya. Oke, sebelum kita beralih ke Sulam Taufik ya. Sekarang secara istilah di zamannya Imam Abu Hanifah, fikih pertama kali di eranya tabi'in. Paham tabi'in ya? Tabi'in itu adalah orang yang tidak nututi kepada Rasulullah atau orang yang nututi tapi masih belum balik. Itu tabi'in. Sahabat yang masih kecil, belum paham. Di eranya tabi'in, tabi'in, di eranya pengikutnya tabi'in, sampai di masanya Imam Abu Hanifah, fikih itu masih dimaknai luas. Segala sesuatu yang membahas tentang agama Islam, yakni apa? Al-ahkam asy-syar'iyyah al-mustamiddah minal adillah at-tafsiliyah, yakni hukum-hukum syariat yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Apapun itu, pembahasan tentang Allah Maha Esa, Allah Maha Mendengar, pembahasan tentang tasawuf, akhlak ya, kita tidak boleh riak, tidak boleh sombong. Pembahasan tentang hukum amalia sendiri, sholat tata caranya seperti ini, puasa dari awal terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lah itu semua oleh para ulama di masanya Imam Abu Hanifah disebut fikih, masih umum. Makanya Imam Abu Hanifah ketika ditanya oleh muridnya, ya Abu Hanifah, apa makna fikih itu? Imam Abu Hanifah mengucapkan ma'rifatun nafsih malaha wa ma'alaiha, yaitu mengetahui hak dan kewajiban seorang muslim. Dan kewajiban seorang muslim bukan hanya
fikih amaliyah seperti sholat, puasa, zakat. Tapi banyak. Kita harus berakhlak, kita harus santun, kita harus mengerti tentang Tuhan, tentang Allah, Allah Maha Esa ini. Itu kata Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah itu mengarang kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Kitab ini tentang akidah, tentang tauhid, tapi oleh Imam Abu Hanifah diberikan nama Al-Fiqhul Akbar. Masih disebutnya fikih. Oke. Sekarang periode kedua. Ini sebelum ke periodenya Imam Syafi'i. Madhab kita, madhab umat muslim di Indonesia kebanyakan madhab Syafi'i ya. Ini sebelum periode Imam Syafi'i. Yakni makna kedua itu fikih dimaknai seperti ini. Fikih yaitu ilmu yang memuat tentang hukum-hukum far'iyah. Sudah dibedakan lagi. Jadi di Islam itu ada dua. Para bapak, para ibu, di Islam itu ada dua. Ada hukum asliyah, hukum dasar, yang itu kita kenal dengan sebutan akidah, ya. Membahas tentang Tuhan Maha Esa, Maha Adil, itu disebutnya asliyah atau al-usul. Ada yang far'iyah. Far'iyah di masa kedua ini masih meliputi akhlak. Bahwa hati kita tidak boleh dengki, tidak boleh membenci orang. Lah itu far'iyah masih masuk di dalam pembahasan fikih. Jadi hukum-hukum far'i yang diambil dari Al-Quran dan hadis sunnah. Maka di sini fikih masih meliputi pembahasan tasawuf. Jadi di periode kedua fikih masih meliputi pembahasan tasawuf. Pembahasan tasawuf masih disebut fikih, bukan tasawuf. Pembahasan akhlak masih disebut fikih. Ini di periode kedua. Lebih mengkerucut lagi setelah masanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika ditanya, wahai Imam, apa yang kamu pahami tentang fikih? Imam Syafi'i menjawab seperti ini. Fikih adalah hukum al-far'iyah, asy-syar'iyyah. Hukum-hukum far'iyah, syar'iyah, amaliyah. Yang tujuannya untuk amaliyah jasadiyah, aktivitas badan. Hati sudah dikeluarkan. Kan dengki, sombong, berlaku seenaknya, gila pujian, itu kan perbuatan hati. Di masanya Imam Syafi'i sudah lebih disempitkan lagi oleh Imam Syafi'i bahwa fikih tidak termasuk amal qalbiyah, tidak termasuk aktivitas hati, hanya aktivitas jasad. Itu di masanya Imam Syafi'i. Maka di sana tasawuf dibedakan, akhlak sudah dibedakan. Makanya kajian ini dinamakan fikih tasawuf. Fikih tasawuf. Fikih hal yang berbeda, tasawuf juga hal yang berbeda. Makanya fikih tasawuf. Selain kita membahas apa yang harus kita lakukan dari kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, kita juga diperintahkan untuk berakhlak. Saya kasih contoh sederhana. Kalau hanya kita mau membahas fikih, tidak mau menyinggung tasawuf, maka orang mau melaksanakan sholat ke masjid hanya memakai sarung, laki-laki ya, memakai sarung di atas pusar dan sarungnya di bawah lutut, kita tidak berhak menegur. Karena secara fikih sah. Karena aurat laki-laki ma baina surrah war rukbah ketika di salat. Disepakati seperti itu kan. Antara pusar dan lutut. Tapi kenapa kok kita kalau ke masjid itu memakai pakaian yang rapi? Harus wangi. Ya karena kita juga belajar tasawuf, penopang fikih, etika. Kalau bahasanya itu etika akhlak, ya. Contoh juga tentang beradab kepada orang tua. Dalam fikih, kalau orang sudah baligh, maka orang tua tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak. Karena ukuran dalam Islam baligh itu anak sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tapi kenapa kok banyak orang tua anaknya umur 25, umur 19, 20, sudah balighnya lama tapi masih membelanjai anaknya, memenuhi kebutuhan anaknya. Karena orang tua ini bukan hanya berfikih, tapi bertasawuf. Makanya kajian kita sekarang itu digabungkan antara fikih dan tasawuf agar kita menjadi hamba yang menjalankan perintah dan berakhlak. Itu ya. Jadi kembali lagi ke periode pemaknaan fikih. Pemaknaan fikih di masa Imam Syafi'i sudah terbatas kepada amal jasadiyah,
aktivitas yang hanya dilakukan oleh badan kita, oleh jasad kita, seperti sholat, puasa, dan yang lainnya. Ulama yang lain ada yang membedakan gini, ilmu dalam Islam itu luas. Makanya di Al-Quran disebutkan, walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau lautan dijadikan tinta, pepohonan dijadikan penanya, ya, wa syajaru aklamu itu, mana fidat kalimatullah, itu tidak akan habis untuk mencatat ilmu Allah. Saking dari banyaknya ilmu Allah yang diberikan kepada kita, kepada hamba terbaiknya, yaitu manusia. Tapi meskipun sebanyak itu, ulama hanya membagi kepada dua. Ada ilmu yang kita pelajari untuk kita yakini, akhirnya untuk kita yakini. Contoh, kita harus meyakini kalau Allah itu Maha Esa, Allah itu tidak berbilang. Maka itu Allah tidak berbilang itu hanya untuk kita yakini, bukan sampai ke pengamalan jasad, pengamalan tubuh. Kita percaya ada neraka dan surga nanti. Lah kita hanya sekedar, tidak ada pengamalan tubuh itu, ya kan? Nah, itu ilmu dalam Islam yang pertama. Dari sekian banyaknya ilmu Allah itu hanya terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang Allah turunkan untuk kita yakini, dan ada ilmu li ajlil amal yang Allah turunkan untuk kita amalkan, oleh tubuh kita harus dipraktekkan. Yaitu salah satunya yang dibahas dalam fikih. Bisa dipahami ya? Dan ini oleh ulama disebutnya ilmu yang kita pelajari untuk kita yakini, ulama menyebutnya al-fiqhul akbar, fikih yang besar, karena itu termasuk fondasi agama, termasuk akidah. Terus yang kedua al-fiqhu al-asghar, ulama yang lain Imam Tahawi juga menyebutnya al-fiqhu al-absad, fikih yang sederhana, karena areanya cuma untuk diamalkan oleh tubuh kita. Ini dari pembagian yang lain tentang fikih. Oke, setelah itu kita sudah tahu apa itu makna fikih. Kita sudah mulai agak mengenal. Ya saya akui ya, memang termasuk penyakitnya umat Islam di era ini, yaitu menganggap pembahasan agama itu terlalu menjenuhkan, membosankan. Dan itu memang cobaan. Karena memang tujuan setan apa? Tujuan setan itu ingin menghalangi kita, ingin menghalangi manusia yang setan iri pada waktu itu dengan Adam, ya, dengan manusia pertama, itu untuk menghalang manusia terhubung dengan Tuhan. Tujuan kita diciptakan kan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku menciptakan manusia untuk dijadikan pemimpin. Maka apa? Menjadi pemimpin itu menebarkan kemaslahatan. Lah setan ingin menghalangi itu. Kemaslahatan yang terbaik itu adalah kemaslahatan yang diusulkan oleh agama, yang ditawarkan oleh agama. Makanya masyarakat sekarang ini banyak yang malas belajar agama dengan berbagai alasannya. Karena ini termasuk proyek setan. Banyak umat Islam yang malas, setan sukses, berhasil. Jadi kita harus berusaha melawan itu. Sekarang saya mau menyinggung tentang apa saja yang dibahas dalam ilmu fikih. Atau kalau bahasa sekarang itu kontennya. Ada channel YouTube, kontennya apa saja yang dimuat oleh fikih. Oke, secara garis besar konten ilmu fikih terbagi menjadi 3, yaitu konten yang memuat atau mengatur tentang alaqatul abdi rabbih, hubungan hamba dengan Tuhannya, atau bahasa kerennya ya, saya sebut hubungan vertikal, hubungan kita ke atas dengan Tuhan, ya, dengan Allah, dengan pencipta kita. Yang kedua, alaqatul abdi ma'a mujtama'ihi atau ma'a jinsihi, hubungan manusia dengan sesama, hubungan sosial, hubungan saya dengan Pak Ustadz, hubungan saya dengan antum-antum sekalian. Itu juga konten yang dimuat dalam fikih. Terus yang ketiga, alaqatul
alaqatul abdi bi alamihi atau bidunyahu, hubungan hamba dengan lingkungannya. Ini juga dibahas ya dalam Islam, bahwa kita menjaga kebersihan, bahwa kita ini saya urai ya satu persatu. Contohnya kalau yang pertama, hubungan hamba dengan Tuhannya, ada sholat. As-sholah mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah penghubung kita dengan Allah, dengan pencipta kita. Nah itu diatur oleh fikih, bahwa saya memerintahkan sholat kata Allah, dan saya juga memberitahu tata caranya. Lah di mana tata cara itu bisa kita pelajari? Dalam fikih. Ya. Itu salah satu contohnya. Salah satu contoh hubungan hamba dengan Tuhannya. Juga haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kerjakanlah haji. Itu termasuk hubungan hamba dengan Tuhannya, dengan penciptanya. Kemudian yang kedua, fikih juga mengurusi hubungan manusia dengan sesama. Salah satunya apa? Kita dilarang mencuri. Ketika mencuri, hukumannya apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan wanita itu dipotong tangannya, karena mencuri itu dilarang. Itu kita harus berlaku adil kepada sesama ketika kita menjadi pemimpin. Itu juga termasuk hal yang diatur dalam fikih, yaitu hubungan hamba dengan hamba yang lain. Yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungannya. Di sini saya ada hadis yang menarik ya. Di sini Nabi Muhammad bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in." Manusia, Allah menetapkan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia al-ihsan ala kulli syai'in, semua kebaikan dalam segala hal. Makanya kita anak TK itu belajar fikih pertama di sekolahnya, yaitu ketika bercermin membaca doa, mau masuk kamar dari yang kiri keluar dari yang kanan ada doanya. Karena ya Tuhan memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan kepada segala sesuatu. Dan Nabi melanjutkan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ketika kalian berburu, maka berlaku baiklah kepada hewan buruan kalian. Wa idza dabahtum, ketika kalian menyembelih hewan kurban, fa ahsinul dzibhata. Maka berlakulah baik kepada sesembelihan kalian. Dan wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah mempertajam pisaunya. Kemudian diistirahatkan dulu hewan sembelihannya, jangan dibuat capek. Dan di Al-Quran juga disebutkan bahwa hewan yang ingin dimakan tapi dibunuhnya dengan cara yang tidak baik, Allah haramkan. Hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Terus ila akhirih, sampai Allah berkata wal munkhaniqatu, dan hewan yang matinya melalui cara dicekik. Hewan yang kita mau makan dan kita membunuhnya, menyembelihnya dengan cara mencekik, Allah haramkan. Karena kita sudah melakukan hal yang tidak baik kepada hewan itu. Dan ini secara umum konten yang akan dibahas dalam fikih, yaitu tentang hubungan hamba dengan Tuhannya, penciptanya, hubungan hamba dengan sesamanya, dan hubungan hamba dengan lingkungannya. Dan secara terperinci, sekarang secara terperinci. Jadi di Islam Taufik ini pembahasan fikihnya hampir lengkap. Saya tidak mau bilang lengkap, hampir lengkap. Karena fikih secara lengkap yang saya ambil di kitab-kitab mutawalat ya, seperti kitabnya Wahbah Zuhaili Fiqhul Islam, ensiklopedianya Wahbah Zuhaili, itu pertama fikih membahas tentang ibadah. Salah satu contohnya ibadah ini sholat, niat, wudu, puasa, dan yang lainnya. Yang kedua, fikih itu memuat atau membahas tentang urusan kekeluargaan, hukum domestik bahasanya, urusan kekeluargaan, pernikahan, perceraian, waris, wasiat, dan yang lainnya. Terus yang ketiga, fikih itu membahas hukum perdagangan, partner bisnis,
kerja sama bisnis, perusahaan, properti dan yang lainnya. Di fikih itu dibahas lengkap. Di fikih dibahas lengkap. Terus selanjutnya fiqhul murafaat. Fiqhul murafaat itu pelaporan. Contoh, saya kehilangan HP dan saya menuduh bahwa yang mencuri HP saya teman saya. Saya akan laporkan ke polisi. Maka di fikih itu diatur kapan kita berhak melapor, kapan kita berhak menuntut. Itu dibahas di fikih, secara lengkap dibahas. Terus ada juga fikih dusturi, ketatanegaraan. Bagaimana aturan itu dibuat agar sesuai dengan tuntutan Islam. Fikih juga memberikan kiat-kiatnya seperti apa. Itu juga dibahas dalam fikih. Terus ada fikih ad-dauliyah. Apa maksudnya? Hubungan antar negara, diplomatik antar negara. Itu Islam bahas ya, karena Islam ini sudah lengkap ya. Jadi Islam tidak meninggalkan satu hal pun dalam kehidupan manusia yang tidak Islam bahas. Sekecil apapun Islam bahas. Kemudian ada fikih al-jinayah. Apa itu? Fikih kriminal. Ada orang yang berbuat jahat, membunuh orang yang tidak bersalah. Itu seperti apa hukumannya? Dibahas dalam Islam. Ayatnya lengkap, hadisnya lengkap. Ulama menulis tentang itu banyak, lengkap. Makanya kitab fikih ini ada yang sampai 45 jilid, 80 jilid. Karena yang dibahas Islam itu agama yang sudah menyediakan segalanya untuk kita. Kemudian yang terakhir adalah fikih yang membahas tentang masalah pangan dan sandang. Apa pangan? Tentang konsumsi kita. Karena di Al-Quran disebutkan kan, falyanzuril insan ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya, konsumsinya. Apa yang dia konsumsi? Dalam zakat juga seperti itu. Kita mau menunaikan zakat, kita harus menunaikan zakat berupa makanan pokok, pangan pokok. Tidak boleh kita memberikan zakat kepada orang berupa HP Android. Tidak boleh. Karena bukan makanan pokok. Gandum di Indonesia bukan gandum. Ya, di Indonesia beras. Maka ketika orang mau menunaikan zakat, jangan gandum kalau di Indonesia. Karena kalau gandum siapa yang mau makan? Ya, banyak yang tidak mau gandum, maka beras. Nah, itu juga diatur. Fikih pangan dan sandang. Apa yang dimaksud sandang? Pakaian kita. Laki-laki haram menggunakan pakaian yang dari sutra. Terus haram menggunakan emas. Nah, itu Rasul sampaikan dan oleh ulama itu dibahas. Haramnya kenapa? Nah, itu dibahas. Di sini juga dibahas. Nah, sekarang kita sedikit mau membahas secara khusus tentang kitab yang mau kita kaji beberapa minggu ke depan, bahkan beberapa bulan ke depan. Yaitu Sulam Taufik. Sulam Taufik ini adalah kitab fikih yang memuat bukan hanya fikih, tapi akidah ada, tentang tauhid, ketuhanan ada, dan tasawuf juga ada. Jadi di bab awal itu disampaikan tentang akidah. Bab tengahnya baru tentang fikih, salat, wudhu, niat, ila akhirih. Dan bab akhirnya itu tentang tasawuf, akhlak. Itu yang dibahas di Sulam Taufik. Maka saya mengatakan bahwa Sulam Taufik ini ikut definisi fikih menurut Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Karena fikih itu adalah setiap yang datang dari Allah dan Rasul. Jadi di Sulam Taufik ini lengkap, membahas tentang akidah, fikih dan akhlak di Sulam Taufik. Tapi untuk minggu depan atau beberapa minggu ke depan, saya hanya akan langsung fokus kepada pembahasan fikih. Karena yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sekarang itu adalah tentang hukum bagaimana dia dengan Tuhannya. Karena saya lihat masih banyak orang-orang sepuh, dewasa, remaja, kalau anak-anak saya tidak terlalu ngurusi ya, karena belum balik, belum dikenai tuntutan wajib. Tapi ini yang dewasa, remaja, anak SMP, SMA, bahkan yang sudah sepuh-sepuh, itu masih wudhunya tidak sempurna, belum paham batal-batalnya wudhu, belum paham bagaimana tata caranya melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan yang benar. Itu yang sangat saya prihatinkan dan ingin saya bahas terlebih dahulu dalam kajian fikih tasawuf ini. Dan sambil lalu saya juga akan membahas sedikit tentang tasawufnya, hikmah kenapa Allah memerintahkan kita berwudu, kenapa ini haram, kenapa ini halal, kenapa ini batal, kenapa ini tidak batal. Saya juga akan membahas alasannya.
biar kalian tuh puas. Jadi ketika kita tahu perintah bersama dengan alasannya, kita itu puas. Contoh, nah, jangan tidur malam. Anak tidak akan puas kalau tidak tahu alasannya. Tapi kalau kita kasih tahu alasannya, nanti sekolahnya takut telat. Anak sudah mulai memahami. Oh iya, nanti kalau saya sekolah telat dihukum sama Pak Guru. Lah, di fikih juga gitu. Saya akan berusaha untuk menjelaskan beserta dengan alasan-alasannya. Nanti, ya. Jadi dari sini kita sudah paham kenapa kita harus mempelajari fikih. Karena fikih itu adalah aturan Tuhan, aturan Allah yang Allah wajibkan kepada kita. Mungkin setelah ini saya cukupkan ya, untuk sesi selanjutnya mungkin sesi diskusi tanya jawab setelah sholat isya, Ustaz. Ya, setelah sholat isya ya. Tamal kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.